أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pengalamanku mbiyen rapopo ya. Saya pernah ateis lama soalnya Gus. Aku ateis suwe. Iki mungkin monggo lah Anda anggap saya berdosa masuk neraka rapopo. Aku wis latihan soalnya. Saya pernah ateis lama, sekitar 1 tahun, 1,5 tahun itu. Karena saya tidak yakin bahwa Islam itu pilihan. Saya bertanya pada diri saya, jangan-jangan Islam ini cuma ajaran orang tua. Jangan-jangan cuma paksaan lingkungan. Wis nek bukan pilihanku, tak inggirke, karena itu bukan keputusan saya. You know? Terus saya ateis, suwe, lumayan gue. Sampai akhirnya dijalankan Tuhan pada sebuah perjalanan yang mau nggak mau saya harus masuk ke masjid. Masuk ke masjid bukan karena Islam, tapi karena azas manfaat. Soalnya pas aku kiri randedet, dadi gelandangan 3 bulan, terus turu masjid wae lah, ngono lho ceritane iki. Rada asu aku ya. Nyun saku. Wes tak nang masjid wae lah, azas manfaat. Nek nang masjid kan ra mungkin nolak wong. Aku ke masjid. Akhirnya di masjid, oke enggak apa-apa tinggal di sini asal ngewangi sah-sah, ngewangi masak, ngewangi bersih-bersih, dan itu saya lakukan. Di situ saya punya kesempatan ketemu syekhnya di masjid di situ. Jadi setiap sore ada kajian, saya mendengarkan, sedikit banyak mendengarkan. Terus suatu hari saya bertanya, aku ki ora Islam loh, aku ora percaya ora Islam, aku ngono. Karena ada kontradiksi. Oh iya, gimana kontradiksinya gitu. Saya nanya, bener enggak Quran itu pasti benar? Oh benar. Bener enggak ada hari kiamat? Menurut Islam pasti ada. Bener enggak setan pasti masuk neraka? Oh pasti. Kalau setan berkembang biak, oh iya, itu juga harus dipercaya. Nek Tuhan Maha Adil, oh Tuhan pasti Maha Adil. Oke ya, saya catat nih, Tuhan Maha Adil, pasti ada kiamat, setan pasti masuk neraka, dan setan berkembang biak. Sekarang saya tanya sebuah keadaan, kalau setan melahirkan anak 1 detik sebelum kiamat, setannya masuk surga atau neraka? Dia belum sempat berbuat dosa kok. Kalau dia masuk neraka berarti Tuhan gak adil. Kalau dia masuk surga berarti Quran salah. Aku kan ngomong ngono. Terus untung saya ya ampuh iki. Terus dia jawab lah. Itu jawaban dia yang membuat saya masuk Islam lagi. Oke, tak jawab ya. Saya juga nggak tahu sih. Ngono, merendah wangi. Ini asem saya. Yo ampuh. Asem-asem tuh bentuk kekaguman. Asem gue. Ini loh. Apa? Oke, saya nggak tahu ya. Tapi kalau boleh saya nanya ya. Karena saya nggak tahu juga, kata dia gitu. Bener, setan berkembang biak. Tapi cara berkembang biaknya gimana sih? Saya langsung seperti dihajar kepala saya. Kenapa? Karena saya berasumsi, saya berpendapat tanpa sadar bahwa itu pendapat saya. Kalau setan itu berkembang biaknya kayak manusia, melahirkan apa sebenarnya? Anak yang baru yang suci. Terus kata dia gini, kalau misalnya setan berkembang biaknya kayak amuba membelah diri, mungkin nggak gitu? Ya mungkin sih, bener sih, karena nggak tahu, saya nggak pernah nanya sama setan, belum pernah wawancara soalnya. Mit piye kowe gawe anak, piye kowe manake, kan belum pernah. Itu sebuah variabel yang saya tidak tahu, dan saya mengasumsikan saya tahu dia berkembang biak seperti manusia. Terus kemudian kan saya, oh iya yo, berarti ketidakcocokan ini, ketidaksesuaian antar ayat ini, itu bukan karena tidak sesuai ayatnya, tapi karena bodohnya saya tidak mengetahui asumsi saya sendiri, dan bodohnya saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk melihat tatanan dari ayat-ayat tersebut. Di situ saya, oke, aku balik Islam meneh. Dan yang saya lakukan, saya akan percaya sama Quran, tapi saya akan tahu sebabnya kenapa ayatnya seperti itu. Jadi kalau ada yang saya tidak paham, saya cari pengetahuan nih sampai jengking, sampai ujung, mau tak goleki. Piye to iki jane kok kalimatnya ngene, kok ra cocok karo kae. Nah itu ternyata sampai detik ini saya belum menemukan satu pun yang tidak cocok. Semuanya cocok konsepnya satu sama lain, asal kita punya frame of reference, apa ya bahasa Indonesia ini, punya sudut pandang yang cukup luas untuk bisa memahami konsep-konsep tersebut.
Bahkan di matematika, ini sedikit ngomong ya, di matematika itu ada rumusnya bagaimana mencari Tuhan. Kalau Anda mau nyari, namanya Collatz, C-O-L-L-A-T-Z, Collatz konjektur namanya. Jadi itu ngomong gini, kalau kamu ambil semua angka, kalau genep dibagi 2, kalau ganjil dikalikan 3 ditambah 1, terusin, misalnya 4, genep atau ganjil? Bagi 2 jadinya 2, bagi 2 jadinya 1, jadinya Esa. Oke, kami itu betul nggak?